Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 3, tema 5, subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalian sudah siap kan? Oke, let's go! Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca di Indonesia berubah-ubah, terkadang cerah, kemudian berawan, cuaca yang ketiga mendung, dan yang keempat hujan. Keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Oke, di kelas 3, tema 5, subtema 3 ini kita akan membagi tema ini menjadi 4 muatan. Pertama, muatan PKN. Di muatan PKN kita akan belajar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, bahasa Indonesia, kita akan belajar mencari dan menulis informasi pada bacaan. Yang ketiga, matematika. Matematika, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dan yang keempat, kita akan belajar SPDP, yaitu tentang membuat karya dekoratif. Oke, yang pertama PKN. PKN kita akan belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Lah, Indonesia itu kan memiliki beragam suku, budaya, pakaian adat, rumah adat, sampai makanan tradisional yang lezat. Lah, gimana sih sikap kita sebagai anak Indonesia yang selalu bersatu meski kita berbeda-beda, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Terus kita juga harus menolong loh. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, atau perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita wajib saling tolong-menolong. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan mencari dan menulis informasi pada bacaan. Jadi nanti kalian akan menemukan beberapa bacaan seperti surat Komang untuk Dayu, surat balasannya, atau bacaan yang lain. Lah kalian nanti akan menjawab pertanyaan, harus membaca dengan teliti, mencari informasi di dalamnya, membuat peta pikiran, dan membuat kalimat dengan kata tertentu. Ini mudah sekali asalkan kalian mau membaca. Selanjutnya, matematika. Banyak yang bilang kalau matematika itu sulit. Padahal matematika itu menyenangkan, asal kalian mau belajar. Nah, matematika kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Bagaimana sih cara menyelesaikan penjumlahan berpenyebut sama? Langkahnya yaitu lihat penyebutnya. Nah, karena kita belajar berpenyebut sama, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilang. Kalian masih ingat kan kalau pembilang itu adalah angka yang ada di atas dan penyebut adalah angka yang di bagian bawah. Seperti ini, 2/8. 2 itu pembilang dan 8 itu penyebut. Tentu kalian masih ingat kan? Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal ini. 2/8 ditambah 3/8 ada berapa? Coba amati, penyebutnya sama kan?
Kalau penyebutnya sama, langsung saja pembilangnya dijumlah. Jadi hasilnya adalah, coba tebak. Ya, betul, 5/8. Mudah kan? Kita coba soal berikutnya. 1/2 ditambah 1/2 ada berapa? Ya, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2/2. Mudah kan? Selanjutnya, kita coba pada soal cerita yuk. Ibu membawa 1 loyang kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Untuk mempermudah menjawab soal cerita, kita membuat yang namanya diketahui. Jadi dari soal ini diketahui kalau ibu itu membuat 1 loyang kue bolu. Terus kue bolunya dipotong menjadi 4. Lah Dayu tuh makan 1 potong kue. Ayah makan 1 potong kue. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah. Menjawabnya, kue itu kan dipotong menjadi 4 bagian. Jadi Dayu dapat 1/4. Ayah mendapat 1/4 juga. Jadi kalau bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah yaitu 1/4 ditambah 1/4. Tuh lihat, penyebutnya sama kan? Langsung saja pembilangnya dijumlah. Jadi 1/4 ditambah 1/4, 2/4. Jelas? Mudah kan? Ya, matematika itu menyenangkan kalau kita belajar. Selanjutnya SBDP. SBDP kita akan belajar membuat karya dekoratif. Contohnya karya dekoratif yang berasal dari Sulawesi ini. Nih, ada 4 karya dekoratif. Yang pertama motif pak kadang pau. Kemudian motif pak tedung, motif lembongan, dan motif pak sulan sang buah. Motif-motif ini biasanya terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nanti kalian akan mengamati motif ini. Di sini ada yang garis lurus vertikal, horizontal, miring, melengkung, bergelombang, dan bermacam garis lainnya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat karya dekoratif. Oke, jadi ini tadi adalah pelajaran kita di tema 5, subtema 3. Semangat belajar ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.